Ini kisah dari Ratih. Ini cerita Ratih waktu awal dia masuk kuliah. Ratih adalah sosok wanita yang culun dan belum mengerti berdandan. Ratih awal masuk kampus berusaha mencari teman, tetapi karena Ratih seorang introvert sepertinya Ratih kesusahan mencari seorang teman. Lalu Ratih memberanikan diri mengajak bicara salah satu teman satu jurusan dengannya, kebetulan gadis ini bernama Ratna. Akhirnya mereka berbincang. Sifat Ratna berbanding terbalik dengan Ratih, dia sangat ekstrovert dan pandai bergaul. Jelas saja baru masuk Ratna langsung mempunyai 2 teman jati, tambah Ratih jadi 3 teman. Mereka yang satu jurusan kemana-mana pergi bersama. Beruntungnya Ratih bertemu Ratna dan kedua teman lainnya yang bernama Nana dan Putri karena temannya mau berteman dengannya. Hari terus berganti dan mereka bertiga terus bersama sampai akhirnya di suatu waktu ketika di kantin jurusan mereka bertiga dihampiri oleh seorang pria tampan yang bernama Boy. Boy mencoba membuka omongan yaitu, "Boleh kenalan gak?" Sepertinya klasik, tetapi perempuan mana yang gak mau kenalan dengan Boy yang begitu tampan parasnya. Mereka bertiga berkenalan dan lalu berbincang. Setelah dirasa cukup lama mereka berbincang, Boy pamit untuk kembali ke jurusannya. Setelah kepergian Boy, mereka bertiga tampak sangat heboh, berbeda dengan Ratih yang hanya biasa aja. Lantas mereka kembali ke ruangan karena ada mata kuliah. Setelah selesai kuliah maka mereka pun hendak pulang. Ratih pulang dengan Ratna karena satu jalur ke rumah Ratna, sedangkan Nana dan Putri bersama karena mereka satu kos. Lalu Ratih mengantarkan Ratna pulang. Sesampainya di tempat Ratna, Ratih melanjutkan perjalanannya. Ratih sudah sampai di rumahnya dan ternyata Ratih tinggal bersama neneknya dan kakeknya karena Ratih harus kuliah, jadi terpaksa Ratih harus jauh dari orang tuanya. Orang tua Ratih tinggal di desa, Ratih di rumah sendirian karena si kakek dan nenek berjualan bakso dekat rumah mereka. Ratih terasa lelah dan setelah cuci muka maka dia tertidur sejenak. Hari sudah mulai petang, Ratih terbangun ternyata sudah pukul 6. Si nenek dan si kakek rupanya sudah pulang. Si nenek menyiapkan makanan untuk mereka dan Ratih membantunya. Lalu mereka makan bersama dan percakapan kecil pun dimulai, menambah akrabnya suasana saat itu. Malam pun tiba, Ratih mencoba membuka catatan dari kuliahnya dan membaca setiap lembaran demi lembaran catatannya. Setelah terasa lelah maka Ratih berhenti dan dia mengambil handphonenya dan mulailah menyekrol handphonenya sambil rebahan. Tak terasa waktu berlalu, waktu menunjukkan pukul 10:30. Ratih pun tertidur dengan handphone yang masih menyala. Pagi pun tiba, Ratih bersiap untuk pergi ke kampus, tak lupa neneknya menyuruhnya untuk sarapan. Setelah selesai sarapan Ratih bergegas berangkat ke kampus. Sesampainya di kampus Ratih bertemu dengan teman-temannya. Mereka bergegas masuk karena ada mata kuliah. Mata kuliah sudah berakhir maka mereka memutuskan untuk pergi ke kantin jurusan, sedangkan Ratih memilih untuk pergi ke perpustakaan karena ada buku yang dia cari, maka mereka berpisah. Sesampainya Ratih di perpustakaan, Ratih mencari buku yang dia butuhkan, lalu Ratih duduk dan membaca buku itu. Tak berselang lama ada sosok pria menghampirinya, ternyata pria itu adalah Boy. Wajah sumringah Boy menyapa Ratih dan berkata, "Kamu sendirian, boleh aku duduk di sini?" Ratih mengangguk dan mereka duduk berdua. Lalu mereka berbincang lirih karena mereka ada di perpustakaan. Mereka juga bertukar nomor handphone. Lantas Ratih pamit karena ada kelas. Sesampainya Ratih di ruangan terlihat teman-temannya sudah menunggunya dan menyiapkan kursi kosong untuk Ratih. Mata kuliah pun dimulai. Setelah selesai mereka bergegas pulang karena sudah tidak ada mata kuliah lagi. Seperti biasa Ratih dengan Ratna dan Nana dengan Putri. Sesampainya di rumah Ratih masuk ke kamarnya, kali ini dia tampak begitu lelah dan tidak mencuci mukanya langsung tertidur. Tak berselang lama handphone Ratih berbunyi dan Ratih mengangkat panggilan itu. Ternyata panggilan itu dari Boy. Ratih yang tadinya tertidur dia mencoba bangun dan mendengarkan omongan dari Boy. Perbincangan berlangsung cukup lama dan kini mereka semakin dekat. Boy sangat perhatian dengan Ratih.
Ratih juga menanggapinya dengan baik. Waktu telah berlalu kini sudah berlangsung 1 bulan Boy mendekati Ratih. Boy sangat intens setelah pulang kuliah selalu menghubungi Ratih dan itu membuat Ratih semakin nyaman. Malam minggu tiba, Boy mengajak Ratih keluar untuk jalan berdua. Sontak Ratih yang sudah dekat dengan Boy dia langsung mengiyakan ajakan itu. Pukul 7 malam di depan rumah nenek Ratih sudah berhenti sebuah motor dan itu ternyata Boy yang akan menjemput Ratih. Jelas saja Ratih pamit dengan nenek dan kakek dan dia segera pergi. Mereka menikmati pemandangan kota. Karena malam minggu jelas saja banyak para pasangan sedang keluar bersama. Boy memberhentikan motornya di depan sebuah kafe yang cukup familiar untuk anak muda. Ratih juga Boy masuk ke dalam kafe itu. Setelah itu mereka memesan makanan. Mereka berbincang tentang segala hal dan juga sering terlihat juga canda tawa dari mereka. Setelah itu, Boy mengajak Ratih ke sebuah tempat yang terdapat pengamen jalanan mengalunkan suaranya. Di situ pula terdapat banyak pasangan sedang menikmati alunan musik itu. Di sela-sela lantunan lagu kesukaan Ratih dan Ratih juga bernyanyi lirih. Boy tiba-tiba berkata lirih dan mengatakan kalau Boy, "Aku suka kamu, Ratih," ucap Boy. Sontak Ratih terperanjat dari tatapannya dan menatap kepada Boy yang masih tersenyum dan menunggu jawaban Ratih. Ratih berkata, "Apa kamu serius dengan ucapanmu?" Boy menjawab, "Iya, aku serius, bagaimana denganmu?" Ratih antara bingung juga bahagia, dia pun menjawab sambil mengangguk, "Iya, aku juga suka sama kamu." Senyum Boy sangat lepas dan mereka berpelukan di tengah ramainya pengunjung. Setelah itu mereka menikmati malam dan akhirnya malam itu menunjukkan pukul 10:30 dan Boy mengantarkan Ratih pulang. Sesampainya di depan rumah Ratih, Boy berpamitan pulang. Tetapi Boy menyuruh Ratih masuk rumah duluan, maka dia juga akan pergi. Ratih telah di kamarnya, hatinya campur aduk sampai dia senyum-senyum sendiri. Karena sudah sekian lama, Ratih tidak pernah didekati oleh pria, apalagi pria itu setampan Boy. Tetapi malam pun terus berlalu, Ratih menunggu kabar dari Boy, tetapi Boy tidak menghubunginya, padahal status dari ponsel aktif sampai tengah malam. Keesokan harinya Ratih yang penasaran dia mengecek status ponsel Boy yang ternyata aktif sampai pukul jam 3 pagi. Hati Ratih terus bertanya-tanya, ponselnya aktif, tetapi kenapa pesanku tidak dibalas olehnya, ucapnya lirih. Ratih yang tidak mau ambil pusing, Ratih pergi kuliah seperti biasa. Selesai kuliah, Ratih mengecek ponselnya juga tidak ada balasan dan Ratih melihat status dari ponsel Boy sudah aktif dari tadi. Lantas Ratih mencoba menghubunginya tetapi sayangnya Boy tidak mengangkatnya walau sudah berkali-kali Ratih menghubunginya. Akhirnya karena penasaran dalam hati berkecamuk, Ratih mencoba mendatangi jurusan teknik tempat Boy kuliah. Ratih datang sendirian dan niat hati ingin bertemu Boy. Di perjalanan ke tempat Boy, Ratih mendengar omongan dari salah satu teman Boy yang berkata, wanita mana yang tidak bisa ditaklukkan oleh Boy? Cewek cupu seperti Ratih itu gampang banget dideketin, kita menang taruhan Boy. Boy pun tersenyum. Hati Ratih hancur berkeping-keping dan Ratih rasanya ingin berteriak namun tak sanggup karena takut terdengar. Ratih mundur secara perlahan, lantas Ratih berlari sambil menangis. Begitu tega Boy, hati Ratih yang tulus hanya buat permainan semata untuknya.